kami kelompok Adnan Buyung Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan para pemerhati sidang, perkenalkanlah kami dari kelompok Adnan Buyung Nasution akan menampilkan persidangan perkara perdata perbuatan melawan hukum. Sebelum dimulai persidangan, akan kami sampaikan uraian sinopsis kasus. Ahmad Arifin, seorang petani yang beralamat di Kelurahan Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, hendak menjual tanahnya seluas 700 meter persegi, yang dibantu temannya yakni Bagus Pradana untuk mencarikan calon pembeli. Pada tanggal 20 September 2020, Ahmad Arifin menemui Bagus Pradana dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dengan mekanisme pemberian bertahap selama 5 kali pemberian melalui transfer rekening. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2020, Ahmad Arifin meninggal dunia. Setelah mendengar kabar tersebut, Bagus Pradana pun langsung menemui Muhammad Safi'i dan Nuha Aprilia yang merupakan anak dan istri dari almarhum Arifin untuk membicarakan perjanjian utang piutang antara almarhum Arifin dengan Bagus Pradana. Setelah mendengar kabar itu, Muhammad Safi'i dan Nuha Aprilia berjanji untuk melunasi hutang milik almarhum Arifin dengan menjual tanah peninggalan milik almarhum Arifin. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Muhammad Safi'i berhasil menjual sebagian tanah milik almarhum Arifin seluas 300 meter persegi dengan harga 90 juta rupiah. Akan tetapi, Muhammad Safi'i dan Nuha Aprilia belum sanggup untuk melunasi hutang almarhum Arifin. Pada tanggal Akhirnya Bagus pun menawarkan sisa tanah milik almarhum Arifin seluas 400 meter persegi itu untuk dijual kepadanya guna melunasi hutang milik almarhum Arifin. Keduanya pun menyetujui tawaran dari Bagus. Setelah dikalkulasi, tanah seluas 400 meter persegi itu memiliki harga 150 juta rupiah. Keduanya pun menuangkan perjanjian jual beli dalam akta jual beli dengan saksi Ahmad Mahfud dan Aulia Birahma di hadapan PPAT. Setelah mendatangi BPN untuk balik nama tanah, pada tanggal 12 Januari 2021, Bagus Pradana memerintahkan Hasan Sujati untuk menggarap tanahnya. Namun, saat hendak digarap, Hasan Sujati melihat ada bangunan semi permanen di atas tanah tersebut. Akhirnya, Hasan Sujati pun melaporkan kepada Bagus Pradana. Dan Bagus Pradana pun langsung menemui Muhammad Safi'i dan Nuha Aprilia untuk menanyakan perihal bangunan tersebut. Namun Muhammad Safi'i dan Nuha Aprilia enggan untuk menemui dan hanya menitipkan pesan kepada adiknya yakni Waroka. Karena telah melakukan berbagai cara dan melihat itikat tidak baik dari Muhammad Safi'i dan Nuha Aprilia, akhirnya Bagus pun menempuh upaya hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kepada pihak penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Baik, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Harap diperhatikan dengan baik. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis hakim datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang dilarang makan, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan tertib dan sopan di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 4.
siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak atau bahan kimia lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Dan siapa yang membawa harus menitipkan pada pos penjagaan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan ketua hakim sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas dan HP harus dimatikan atau di silent. Terima kasih. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 022-PDTG-2021 Pengadilan Negeri Bangkalan, perbuatan melawan hukum atas nama Bagus Pradana sebagai penggugat dan Muhammad Syafi'i sebagai tergugat 1, Nuha Aprilia sebagai tergugat 2, dan Nora Hardini Tias sebagai tergugat 3 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk. Baik, kami sebagai majelis hakim ditetapkan oleh Surat Penerapan Majelis Hakim tanggal 8 Februari 2021 Pengadilan Negeri Bangkalan. Saya Revi Nabil Silalahi SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Ovi Lubis SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Yohana Felicia Marisi Tapea SHM sebagai Hakim Anggota 2. Baik, setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang ini telah dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan. Kepada para hadirin diharapkan untuk menaati aturan yang telah dibacakan, dan kepada para pers dipersilahkan untuk mengambil gambar, namun cahayanya harus dimatikan karena dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, panitera siap? Siap yang mulia. Hakim Anggota 1 siap? Siap yang mulia. Hakim Anggota 2 siap? Siap yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Bangkalan pada peradilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 022-PDTG-2021-PNBKL atas nama Bagus Pradana sebagai tergugat dan Muhammad Syafi'i sebagai tergugat 1, Nuha Aprilia sebagai tergugat 2, dan Nora Hardini Tias sebagai tergugat 3 pada hari ini tanggal 8 Februari 2021 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bangkalan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah panitera, berkas pada hari ini sudah benar? Benar ya mulia. Baik, majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas dari para pihak. Kepada pihak penggugat, jawab berdasarkan identitas saudara. Baik, nama saudara ialah Bagus Pradana, tempat tanggal lahir Bangkalan 8 Maret 1989 dengan alamat perumahan Telang Indah, agama Islam dengan pekerjaan wirausaha. Benar ya? Benar ya mulia. Baik, selanjutnya majelis akan memeriksa kepada pihak tergugat. Nama saudara ialah Muhammad Syafi'i dengan tempat tanggal lahir Bangkalan 17 Oktober 1994 dengan alamat Telang Asri, agama Islam, berjenis kelamin laki-laki dan berkeluarga negara Indonesia dengan pekerjaan petani. Benar ya? Benar. Baik, selanjutnya hakim akan memeriksa untuk tergugat 2, saudari bernama Nuha Aprilia dengan tempat tanggal lahir Bangkalan 8 Januari 1966 dengan alamat Telang Asri, pekerjaan ibu rumah tangga dengan jenis kelamin perempuan dan berkeluarga negara Indonesia. Benar ya? Benar ya mulia. Baik, selanjutnya hakim akan memeriksa untuk pihak tergugat yang ketiga, saudari bernama Nora Hardini Tias dengan tempat tanggal lahir Bangkalan 17 April 1997 dengan alamat Telang Asri, agama Islam, berjenis kelamin perempuan dan berkeluarga negara Indonesia dengan pekerjaan wirausaha. Benar ya? Benar ya mulia. Baik, kepada pihak penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya atau tidak? Didampingi yang mulia. Baik, kepada pihak para tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya atau tidak? Didampingi yang mulia. Baik, panitera panggilkan kuasa hukum dari para pihak penggugat maupun tergugat. Kuasa hukum pihak tergugat dan penggugat silakan memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk.
kepada kuasa hukum penggugat. Mohon maaf, di sini ialah ruang persidangan. Mohon bersikap sopan, mohon maaf, antingnya harap dimatikan. Baik yang mulia. Baik, setelah pemeriksaan, baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah membawa biar sumpah dan surat kuasanya? Bawa yang mulia. Baik, silakan bawa ke depan majelis. Silakan kembali ke depan. Baik, setelah pemeriksaan dari pihak kuasa telah selesai, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis mengajak para hakim kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Mediasi ini dilakukan selama 30 hari, dilakukan agar dapat mendapat kesepakatan dan juga perdamaian. Baiklah, pihak penggugat, mediatornya akan dipilihkan oleh majelis atau memilih sendiri. Dipilihkan yang mulia. Baik, bagaimana dari pihak tergugat dipilihkan oleh pengadilan? Dipilihkan yang mulia. Baik. Karena para pihak memilih mediator untuk dipilihkan oleh majelis, majelis menunjuk Dian Rahmat SH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Diharapkan dengan telah terjadinya mediasi dapat mencapai kesepakatan dan juga perdamaian. Dapat dipahami? Paham yang mulia. Baik, panitera 30 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 30 hari dan akan buka kembali pada hari Rabu 10 Maret 2021 dengan agenda hasil mediasi dari para pihak. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini merupakan penetapan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 022-PDTG-2021-PNBKL atas nama Bagus Pradana sebagai penggugat dan Muhammad Syafi'i, Nuha Aprilia, dan Warakah bin Tias sebagai para tergugat pada hari ini, Rabu tanggal 10 Maret 2021, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bangkalan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sebelum majelis melanjutkan persidangan pada hari ini, majelis akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana proses mediasi yang telah dilaksanakan. Bagaimana dari pihak tergugat? Mohon izin yang mulia, dalam proses mediasi, kami pihak penggugat tidak mencapai perdamaian dan kami memohon kepada majelis hakim untuk tetap dilanjutkan persidangan. Bagaimana dari pihak tergugat dengan hasil mediasinya? Izin yang mulia. Begitu juga dari kami pihak tergugat, kami sudah mengupayakan perdamaian namun tidak mencapai kesepakatan dan perdamaian. Maka dari itu sidang dilanjutkan. Terima kasih. Baik, setelah menerima hasil laporan dari para pihak dan juga majelis menerima laporan dari mediator bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak tercapai kesepakatan dan juga perdamaian. Bagi para pihak, kita lanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Baiklah, pihak penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah telah menerima salinan dari kuasa hukum penggugat? Sudah yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, silakan bacakan gugatannya. Mohon izin membacakan sambil berdiri yang mulia. Silakan. Surat gugatan nomor 022-PDTG-2021-PN Bangkalan pada yang terhormat majelis hakim, kuasa hukum tergugat dan para pemerhati sidang. Perihal gugatan perbuatan melawan hukum dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Agung Wahyu Nugroho SH. Identitas yang telah dibacakan adalah advokat atau konsultan hukum pada kantor Agung Desain Partners berdasarkan surat kuasa khusus pertanggal 28 Oktober 2022 adalah penerima kuasa dan karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa atas nama Bagus Pradana yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perdata atas kasus perbuatan melawan hukum terhadap nama Muhammad Syafi'i yang selanjutnya disebut sebagai tergugat pertama, nama Nuha Aprilia yang selanjutnya disebut sebagai tergugat kedua, nama Warakah bin Tias yang selanjutnya disebut sebagai para tergugat ketiga. Adapun alasan dalam mengajukan
Gugatan tersebut adalah sebagai berikut, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Bagus Pradana mengetahui Ahmad Arifin meninggal dunia, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, Bagus Pradana menemui Muhammad Syafi'i, Nuha Aprilia di rumah Ahmad Arifin yang beralamat di Elang Asri nomor 28 Blok C untuk membicarakan masalah utang-utang Ahmad Arifin kepada Bagus Pradana, bahwa sesuai dengan pasal 136 KUH Perdata nyatakan tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 1366 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya, bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'i, Nuha Aprilia dan warga hadirin bias di atas kerugian yang dialami adalah sebesar 60 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut: A. Biaya pengosongan objek tanah sengketa sebesar 10 juta rupiah. B. Biaya material sebesar 50 juta rupiah. Surat gugatan yang telah dibacakan. Primer, menerima dan mengabulkan gugatan dari penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. 3. Menghukum tergugat karena melakukan perbuatan melanggar hukum pada klausula perjanjian yang tertuang dalam akta jual beli tanah tertanggal 1 November 2020 yang dibuat di hadapan notaris. 4. Meminta agar tergugat mengosongkan lahan tanah yang telah menjadi milik dari penggugat dari bangunan apapun yang berdiri di atas sesuai dengan isi klausula perjanjian yang tertuang pada akta jual beli tanah tertanggal 1 November 2020 yang dibuat di hadapan notaris yang menyatakan tanah yang menjadi objek jual beli ini harus dikosongkan dari segala macam hal, baik bangunan maupun hal lain yang dapat mengganggu proses penggarapan tanah oleh pembeli tanah. 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun versi, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat untuk mengganti rugi material sebesar 10 juta rupiah dan ganti rugi material sebesar 50 juta rupiah apabila Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain, subsidiar atau majelis hakim yang memeriksa ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. SI quo et bono. Demikian surat gugatan ini kami sampaikan atas perhatian majelis hakim. Yang terhormat kami ucapkan terima kasih hormat kami kuasa hukum penggugat Abu Mahyun Nugraha Esa bertanda tangan. Baik, silakan dulu. Baiklah, pihak penggugat setelah mengajukan gugatannya, adakah gugatan yang diubah? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah ingin mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Iya yang mulia, namun kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah keberatan dengan waktu yang diajukan oleh pihak tergugat? Tidak yang mulia. Kami rasa waktu 7 hari sudah cukup. Baik, panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda selama 7 hari dan kembali lagi pada 17 Maret 2021 dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini merupakan penetapan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan dulu. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 022-PDTG-2021-PNBKL atas nama Bagus Pradana sebagai penggugat dan Muhammad Syafi'i sebagai tergugat 1, Nuha Aprilia sebagai tergugat 2, dan Waraka Hadirin Tias sebagai tergugat 3 pada hari Rabu 17 Maret 2021 bertepatan pada sidang ketiga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban atas gugatan dari pihak penggugat? Sudah siap yang mulia. Kepada pihak penggugat, apakah telah menerima salinan dari pihak tergugat? Sudah yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat silakan bacakan jawaban. Izin yang mulia secara berdiri. Baik, silakan. Yang terhormat majelis hakim dan kami hormati dewan juri dan keluarga sidang. Jawaban dalam perkara perdata nomor register 022-2021-PN Bangkalan antara Muhammad Syafi'i sebagai tergugat 1, Nuha Aprilia sebagai tergugat 2, Waraka Hadirin Tias sebagai tergugat 3 melawan Bagus Pradana sebagai tergugat. Dengan hormat yang bertentangan dengan dua ini, Khairul Anam SHM Partner, advokat pengacara dan penasihat hukum pada kantor hukum Aufang SHM Partner. Dalam pokok perkara 1.
Satu, bahwa dalam tidak ada benar pada butir 13 dalam akta jual beli tersebut ada klausula perjanjian yang menyatakan tanah yang menjadi objek perjanjian ini harus dikosongkan dari segala macam, baik bangunan maupun hal lain yang dapat mengganggu proses penggarapan tanah oleh pembeli tanah. Dua, bahwa tidak benar adanya pada butir 14 Hasan Sujati yang didalilkan Bagus Pradana melihat adanya bangunan semi permani yang berdiri di atas tanah tersebut. Tiga, bahwa tidak benar adanya pada butir 15 yang didalilkan Bagus Pradana pihak Muhammad Syafi'i dan Muhammad Riyah tidak memiliki itikat baik dikarenakan pihak tergugat masih memiliki itikat baik dengan memberikan penjelasan terhadap Bagus Pradana melalui warqah Imtiaz dan ketiga. Empat, bahwa tidak benar pada butir 19 tidak mengubris panggilan dari pihak kelurahan, bahkan pihak Muhammad Syafi'i, Muhammad Riyah, warqah Imtiaz tidak menerima surat pemanggilan kelurahan sesuai yang didalilkan Bagus Pradana. 5. Bahwa sesuai pada butir 20 Muhammad Syafi'i, Muhammad Riyah, Warokah Imtiaz tidak paham akan gugatan yang dilayangkan oleh Bagus Pradana dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 6. Bahwa sesuai dengan butir 21 Muhammad Syafi'i, Muhammad Riyah, Warokah Imtiaz menolak untuk membayar ganti rugi dalam perincian 1. Biaya pengosongan objek tanah sengketa 10 juta rupiah. 2. Kerugian materi 50 juta rupiah yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Isi pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Baik, silakan duduk. Baik, kepada pihak penggugat, setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan replik? Iya yang mulia, namun mohon izin, kami membutuhkan waktu selama 7 hari yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat dengan waktu yang telah diajukan oleh pihak penggugat? Sudah cukup yang mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, majelis akan memberikan kesempatan untuk penggugat apakah ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 1 ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kepada hakim anggota 2 ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda selama 7 hari dan kembali lagi pada 24 Maret 2021 dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini merupakan penetapan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk. Baik, sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 022-PDTG-2021 PN Bangkalan atas nama Bagus Pradana sebagai penggugat dan Muhammad Syafi'i, Duha Prilia dan Warakah Imtiaz sebagai para tergugat pada hari Rabu 24 Maret 2021 bertepatan pada sidang keempat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan pembacaan repliknya? Siap yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah telah menerima salinan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat silahkan bacakan repliknya. Baik, izin membacakan sambil berdiri yang mulia. Baik, silahkan. Replik dalam perkara perdata nomor 022-PDTG-2021 Bangkalan antara nama Bagus Pradana lawan Muhammad Syafi'i yang selanjutnya disebut sebagai tergugat pertama, nama Muha Aprilia yang selanjutnya disebut sebagai tergugat kedua, nama Warokah Imtiaz yang selanjutnya disebut sebagai tergugat ketiga. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Abu Hani Nurwaiza, advokat atau pengacara serta penasihat hukum pada kantor hukum Agung Nepal Surabaya yang beralamat di Jalan Bersih, Kerwa Timur, 1 nomor 8 Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2021 bertindak untuk dan atas nama Muhammad Syafi'i, Muha Aprilia, Warokah Imtiaz karena ini mengajukan replik atas eksepsi atau jawaban tergugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara bahwa penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi atau jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Pertama, bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat substansi yang diamanatkan oleh hukum acara perdata, dan karena dalam surat gugatan penggugat telah menguraikan secara tegas dan jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, bahwa tidak benar pada butir 12 Muhammad Syafi'i memiliki itikat baik. Yang dimaksud Bagus Pradana itikat baik adalah dengan memberikan penjelasan dan keterangan mengenai bangunan semi permanen yang berdiri di atas tanah yang sudah menjadi milik Bagus Pradana
Tapi setelah diminta penjelasan pihak Muhammad Syafi'i, bahkan Nuha Aprilia juga tidak mengindahkan panggilan dari Bagus Pradana dengan beralasan sibuk dan sedang tidak dapat diganggu dan hanya menitipkan pesan pada Warokah Hadirin Tias. Dari penjelasan yang diberikan Warokah Hadirin Tias tidak sama sekali membantu, bahkan menjelaskan kepada Bagus Pradana mengenai bangunan semi permanen tersebut. 12. Bahwa Muhammad Syafi'i, Nuha Aprilia, Warokah Hadirin Tias telah masuk perbuatan melawan hukum, bahwa penggugat tetap meminta ganti rugi dengan perincian A. Biaya pengosongan objek tanah sengketa sebesar 10 juta rupiah, biaya kerugian material sebesar 50 juta rupiah. Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 022/PDTG/2021/PN Bangkalan untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa akta perjanjian jual beli tanah sah menurut hukum. Menyatakan biaya ganti rugi material sebesar 10 juta rupiah. Menyatakan sah dan berharga sebidang tanah yang dituangkan dalam sertifikat hak milik nomor 1193 seluas 400 meter persegi atas nama penggugat. Menyatakan bahwa setiap alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini sah dan berharga. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karena tidak melakukan isi klausula perjanjian, yaitu tidak mengosongkan bangunan dan hal-hal lain yang ada di atas tanah yang sudah menjadi milik penggugat dan tergugat masih menggunakan bangunan semi permanen tersebut. Menghukum tergugat untuk mengosongkan bangunan semi permanen yang ada di atas tanah milik penggugat atau menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dengan iringan ucapan terima kasih kami kuasa hukum penggugat, Agung Haji Nugroho SH bertanda tangan. Baik, silakan duduk. Baiklah, kepada pihak tergugat, setelah mendengar hasil replik dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan bukti? Iya yang mulia, namun kami membutuhkan waktu 14 hari untuk mengusahakannya. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat dengan waktu yang diajukan oleh pihak tergugat? Keberatan Yang Mulia, karena waktu 14 hari itu cukup lama dan kami meminta waktu 7 hari saja Yang Mulia, dan 7 hari saya rasa sudah cukup Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Baik yang mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari. Baik, sebelum menutup persidangan pada hari ini, pihak penggugat apakah ada yang disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, apakah ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kepada hakim anggota 1 dan 2 ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang dinyatakan ditunda selama 7 hari dan akan dibuat kembali pada Rabu 31 Maret 2021 dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini merupakan penetapan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 022/PDTG/2021/PN Bangkalan atas nama Bagus Pradana sebagai penggugat dan Muhammad Syafi'i, Nuha Aprilia dan Warokah Hadirin Tias sebagai para tergugat pada hari Rabu 31 Maret 2021 bertepatan pada sidang kelima dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada penggugat, apakah telah menerima salinan dari pihak tergugat? Sudah Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, silahkan membacakan dupliknya. Izin membacakan secara berdiri yang mulia. Silahkan. Duplik dalam perkara perdata nomor 02/PDTG/2021/PN Bangkalan antara Muhammad Syafi'i sebagai tergugat 1, Nuha Aprilia sebagai tergugat 2, Warokah Hadirin Tias sebagai tergugat 3 melawan Bagus Pradana sebagai tergugat. Dengan hormat untuk atas nama penggugat, kuasa dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat tertanggal 23 Maret 2001 sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima jawaban replik tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3. 3. Bahwa pada poin 6 yang didalilkan penggugat pada replik tidak benar bahwasanya bangunan semi permanen tersebut tidak ada di atas tanah tersebut. 4. Bahwa pada butir 9 Muhammad Syafi'i masih mempunyai itikat baik menyampaikan pesannya kepada Warokah Hadirin Tias untuk memberikan informasi kepada Bagus Pradana. 5. Bahwa pada butir 10 tidak benar adanya saat Bagus Pradana yang melaporkan kepada kelurahan setempat tersebut bahwa tidak ada konfirmasi dan tidak menerima panggilan dari pihak kelurahan setempat kepada pihak penggugat. 6. Bahwa tidak benar adanya Pak Muhammad Syafi'i, Nuha Aprilia, Warokah Hadirin Tias telah memasuki perbuatan melawan hukum karena pihak tergugat belum memenuhi perbuatan melawan hukum yang selanjutnya dianggap telah dibacakan,
Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih teman kami, sosok tergugat. Baik, silakan duduk. Kepada pihak penggugat, setelah mendengar hasil bukti dari pihak tergugat, apakah ingin mengajukan alat bukti? Iya yang mulia, namun mohon izin, kami akan mengajukan alat bukti tertulis dan 4 orang saksi. Namun kami juga membutuhkan waktu selama 7 hari yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat dengan waktu yang diajukan oleh pihak penggugat? Tidak keberatan yang mulia, namun kami membutuhkan waktu, kami menyetorkan bukti tertulis dan juga 2 orang saksi yang mulia. Baik, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 7 April 2021. Apakah ada agenda persidangan lainnya pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, sebelum persidangan hari ini ditutup, apakah ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kepada hakim anggota 1 ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada hakim anggota 2 ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian persidangan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu 7 April 2021 dengan agenda pembuktian. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini merupakan penetapan resmi. Dengan ini kami nyatakan sidang ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan dulu. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 022-PDTG-2021-PNBKL dengan atas nama Bagus Pradana sebagai pihak penggugat melawan Muhammad Syafi'i, Nuh Aprilia dan Warata Hadin Tias sebagai para tergugat. Pada hari ini, Rabu 7 April 2021, bertempatan di ruang sidang Pengadilan Negeri Bangkalan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda sidang selanjutnya ialah pembuktian dari para pihak. Majelis akan memberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat untuk mengajukan alat buktinya. Kepada pihak penggugat, apakah alat buktinya sudah siap? Siap yang mulia, saya akan mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan 4 orang saksi yang mulia. Baik, silahkan maju ke depan serta bawakan bukti tertulisnya. Kepada pihak tergugat, silahkan maju untuk memeriksa juga. Cukup? Cukup. Baik, silahkan kembali ke tempat. Baik, kepada penggugat, apakah ada alat bukti lainnya? Ada yang mulia, kami menghadirkan 4 orang saksi yang mulia. Apakah saksi sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silahkan panggil saksi yang pertama. Saksi pertama penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, apakah saudari saksi sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan tanyakan kepada saudari, apakah saudari memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga, seperti paman, bibi, ponakan, atau suami dengan kami majelis hakim, panitera pengganti, serta para pihak yang berperkara pada sidang hari ini? Tidak ada yang mulia. Baik, silahkan maju ke depan dengan menyerahkan identitas saudari. Baik, silakan dulu. Saya tanyakan identitas saudari. Nama saudari Siti Nur Komaria dengan tempat tanggal lahir Bangkalan 23 Februari 1994 dengan alamat Soca, warga negara Indonesia, berjenis kelamin perempuan, pekerjaan wirausaha, agama Islam. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, apakah saudari saksi bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silahkan maju ke depan. Juru sumpah silahkan beri saksi. Kepada hakim anggota 1, silahkan. Baik, ikuti yang akan saya bacakan sebagaimana pasal 147 HIR yang menjelaskan saksi disumpah sebelum dimintai keterangan dalam persidangan sesuai agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwasanya sebagai saksi akan memberikan keterangan bahwasanya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya dan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudari saksi telah disumpah menurut keyakinannya. Kami harap saudari saksi menjelaskan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudari berbohong, maka saudari saksi akan dipenjara selama 7 tahun sebagaimana pasal 7 KUHP. Apakah dapat dipahami? Baik, apakah saudari saksi mengerti dengan perkara ini?
Mengerti yang mulia, pada saat itu perkara ini berawal dari perjanjian perang antara Bagus Pradana yang meminjamkan uang kepada Ahmad Arifin untuk pernikahan anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Cukup. Bagaimana dengan hakim anggota 1? Apakah ada yang bertanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada hakim anggota 2, ada yang bertanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang bertanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudari saksi tahu mekanisme pemberian pinjaman uang tersebut? Tahu Pak, pada saat itu mekanisme pemberian itu pinjaman uang tersebut bertahap selama 5 kali transfer ke rekening Ahmad Arifin. Dan dalam perjanjian hutang piutang tersebut tidak dituangkan dalam akte perjanjian, hanya disaksikan 2 orang saksi saja. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang bertanyakan? Ada yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saudari ini ada tekanan dan paksaan dari pihak penggugat? Tidak ada. Baik, apakah saudari saksi tahu salah satu kesepakatan utang-utang yang dibuat Arifin dan Bagus? Tahu Pak, pada saat itu Ahmad Arifin akan melunasi utangnya ketika tanahnya yang seluas 700 meter tersebut telah terjual. Baik, cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi kami anggap sudah cukup. Terima kasih. Silahkan maju untuk mengambil identitas dari lalu meninggalkan ruang sidang. Baik, kuasa hukum penggugat, panggil saksi yang kedua. Saksi kedua penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Bagaimana, saudara saksi, apakah sudah siap dengan sidang hari ini? Siapa yang mulia? Baik, sebelumnya saya akan tanyakan kepada saudari, apakah saudari memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga seperti paman, bibi, ponakan atau suami dengan kami, majelis hakim, panitera pengganti, serta para pihak yang berperkara pada sidang hari ini? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada hakim anggota 2, silakan. Silakan maju ke depan dengan menyerahkan identitas saudari. Baik, silakan. Baik, saya tanyakan identitas saudari. Nama saudari Aulia Dwi Rahmat, tempat tanggal lahir Bangkalan 30 September tahun 1990, alamat Telangisa, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wirausaha beragama Islam, benar ya? Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Silakan saksi untuk maju ke depan. Juru sumpah silakan mendekati saksi. Silakan hakim anggota 1. Baik, ikuti yang akan saya bacakan sebagaimana pasal 147 HIR yang menjelaskan saksi disumpah sebelum diminta keterangan dalam persidangan sesuai agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwasanya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya dan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Saudari saksi telah disumpah menurut keyakinannya. Kami harap saudari saksi menjelaskan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudari memberi keterangan palsu, maka saudari akan dihukum penjara 7 tahun sebagaimana pasal 7 KUHP. Bisa dimengerti? Baik. Apakah saudari saksi tahu setelah terjadinya jual beli tanah tersebut? Silakan dijelaskan. Setelah proses jual beli tanah tersebut, Saksi dan Bagus menuangkan perjanjian di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari hakim anggota 1, apakah ada yang bertanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang bertanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang bertanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, apakah saudari tahu tanggal berapa para pihak membuat akta jual beli tanah tersebut? Tahu Pak, pada tanggal 1 November 2020 saya sebagai saksi dan 1 orang laki-laki yang tidak saya kenal. Lantas apakah saudari tahu isi perjanjian tersebut? Tahu Pak, dulu ketika notaris saya sebagai saksi dan kedua belah pihak ada di sana Bapak. Untuk isi surat tersebut saya lupa. Tetapi pada intinya surat tersebut berisi tentang surat perjanjian jual beli tanah. Untuk keseluruhannya saya lupa Bapak. Terus, apakah saudari tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak penggugat? Tidak ada Bapak. Interupsi yang mulia. Setelah saya mendengar penjelasan dari saksi ini, kami ragu karena kemungkinan besar saksi ini bohong yang mulia. Interupsi yang mulia. Tidak benar. Mungkin ke hati tidak paham terkait penjelasan dari saksi yang mulia.
Baik, itu akan menjadi kewenangan kami sebagai majelis hakim. Baik, keterangan saksi kami anggap sudah cukup. Terima kasih. Silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudari, lalu meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, silakan panggil saksi yang ketiga. Saksi ketiga penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Bagaimana saudara saksi, apakah sudah siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan tanyakan kepada saudara, apakah saudara memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga seperti paman, bibi, ponakan atau istri dengan kami majelis hakim, panitera pengganti, serta para pihak yang berperkara pada sidang hari ini? Iya, yang mulia. Baik, silakan maju ke depan dengan menggunakan identitas saudara. Baik, silakan duduk. Saya tanyakan identitas saudara. Nama saudara ialah Hasan Sidati, tempat tanggal lahir Bangkalan 14 Desember 1987 dengan alamat Telang Asri, warga negara Indonesia, berjenis kelamin laki-laki dengan pekerjaan petani dan beragama Islam, benar ya? Benar yang mulia. Baik, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silakan saksi maju ke depan. Kepada juru sumpah, silakan dekati saksi. Kepada hakim anggota 1, silakan. Baik, ikuti yang akan saya bacakan. Sebagaimana pasal 147 HIR yang menjelaskan saksi disumpah sebelum diminta keterangan dalam persidangan sesuai agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwasannya sebagai saksi akan memberikan keterangan bahwasanya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya dan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan sebenar-benarnya tiada lain daripada sebenarnya. Baik, silakan duduk. Saudara saksi telah disumpah menurut keyakinannya. Kami harap saudara saksi menjelaskan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudari saksi berbohong, maka saudara saksi akan dihukum penjara selama 7 tahun sebagaimana pasal 7 KUHP. Apakah dapat dipahami? Paham? Baik, silakan kepada hakim anggota 2. Apa benar saudara Bagus Pradana memerintahkan saudara untuk menggarap tanahnya? Benar, Bobi. Pada waktu itu Bagus Pradana memerintahkan saya untuk menggarap tanahnya untuk menjadi lahan pertanian. Setelah saya menggarap tanah tersebut, saya melihat suatu bangunan semi permanen yang berada di atas tanah Bagus Pradana. Baik, cukup yang mulia. Dari hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, apakah Bapak tahu, masih ingat pada tanggal berapa saudara melihat bangunan semi permanen tersebut dan apa yang saudara lakukan ketika melihat bangunan semi permanen tersebut? Saya pada saat menggarap tanah tersebut, saya melihat suatu bangunan semi permanen pada tanggal 12 Januari 2021. Setelah saya menemukan bangunan semi permanen tersebut, saya langsung melapor kepada Bagus Pradana bahwa di atas tanah miliknya sendiri itu terdapat bangunan semi permanen. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah masih ada keterangan yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, keterangan saksi kami anggap sudah cukup. Terima kasih. Silahkan maju untuk mengambil identitas saudara, lalu tinggalkan ruang sidang. Baik, kuasa hukum penggugat, silahkan panggil saksi yang keempat. Saksi keempat penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan dulu. Bagaimana saudara saksi, apakah sudah siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan tanyakan kepada saudara, apakah saudara memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga seperti paman, bibi, ponakan atau istri dengan kami majelis hakim, panitera pengganti serta para pihak yang berperkara pada sidang hari ini? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan maju ke depan dengan menyerahkan identitas saudara. Baik, silakan dulu. Saya tanyakan identitas saudara. Nama saudara ialah Omli Muhammad dengan tempat tanggal lahir Bangkalan 23 Mei 1988 dengan alamat Geraha Trunojoyo, warga negara Indonesia, berjenis kelamin laki-laki dengan pekerjaan wirausaha dan beragama Islam, benar ya? Benar yang mulia. Baik, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silakan
saksi maju ke depan. Kepada juru sumpah, silakan mendekati saksi. Kepada hakim anggota 1, silakan. Baik, ikuti yang akan saya bacakan sebagaimana pasal 147 HIR yang menjelaskan saksi disumpah sebelum dimintai keterangan dalam persidangan sesuai agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwasanya sebagai saksi akan memberikan keterangan bahwasanya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya dan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan dulu. Baik, saudara telah disumpah menurut keyakinannya. Kami harap saudara tidak berbohong. Apabila saudara berbohong, maka saudara akan dipenjara selama 7 tahun sebagaimana pasal 7 KUHP. Apakah dapat dipahami? Paham yang mulia? Baik, apakah benar saudara yang memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Bagus Pradana? Benar yang mulia. Tanah Bagus sebelah utara dari tanah saya yang mulia. Baik, cukup. Kepada hakim anggota 1, apakah ada yang menanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada hakim anggota 2, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang menanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah benar saudara Bagus mendatangi saudara? Benar, Bagus mendatangi saya, Pak. Lalu dengan tujuan apa saudara Bagus mendatangi saudara? Dengan tujuan menanyakan adanya bangunan semi permanen di tanah Bagus, Pak. Dan apa benar bangunan tersebut sudah ada sejak 2 tahun yang lalu? Benar, Pak. Bangunan itu sudah ada sejak 2 tahun yang lalu di tanah Bagus, Pak. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu. Apakah saudara ini tidak ada tekanan dipaksa dari pihak penggugat? Tidak ada, Pak. Lantas saudara ini mengatakan bahwa bangunan semi permanen tersebut ada sejak 2 tahun yang lalu. Dengan bukti apa saudara? Dengan bukti foto, Pak. Saya mempunyai foto bangunan semi permanen tersebut. Izin majelis hakim untuk membuktikan foto ini. Baik, silakan bawa ke depan kepada majelis. Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, silakan maju untuk pemeriksaan juga. Silakan kembali ke depan. Baik, bagaimana dari kuasa hukum tergugat? Apakah sudah cukup? Cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi kami anggap sudah cukup. Terima kasih. Silakan maju untuk mengambil identitas saudara, lalu meninggalkan ruang sidang. Baik, selanjutnya kami akan periksa saksi dari pihak tergugat. Apakah alat buktinya sudah siap? Sudah siap yang mulia. Kami akan mengajukan alat bukti tertulis dari 2 orang saksi yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, silakan maju serta bawakan bukti tertulisnya kepada majelis. Baik yang mulia. Kepada pihak penggugat, silakan maju untuk pemeriksaan juga. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah saksinya sudah siap? Siap yang mulia. Baik, panggilkan saksi yang pertama. Saksi pertama dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, silakan ibu. Bagaimana saudara saksi, apakah sudah siap dengan sidang hari ini? Siap, yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan tanyakan kepada saudara, apakah saudara memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga seperti paman, bibi, ponakan atau istri dengan kami majelis hakim, panitera pengganti, serta para pihak yang berperkara pada sidang hari ini? Ada yang mulia. Saudara siapanya pihak tergugat? Saya mengenai saksi. Bagaimana dari pihak kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan dengan saksi ini? Saya keberatan yang mulia dan menolak terhadap saksi ini. Di mana kuasa hukum tergugat sudah jelas ada di pasal 145 HIR bahwa saksi tersebut termasuk dari saksi yang tidak dapat didengar yang mulia. Interupsi yang mulia. Sebenarnya dari kuasa penggugat ini menghargai saksi kami. Bicara menghargai sudah jelas. Harap tenang. Baik, kami lanjutkan pemeriksaan terhadap saksi ini, namun tidak dapat dijadikan pertimbangan. Saudara saksi, silahkan maju ke depan dengan menyerahkan identitas saudara. Baik, silakan dulu.
Saya tanyakan identitas saudara. Nama saudara ialah Deni Sucipto, tempat tanggal lahir Bangkalan 13 November 1968, dengan alamat Gili Asri, berkeluarga negaraan Indonesia, berjenis kelamin laki-laki, dengan pekerjaan petani dan beragama Islam. Benar ya? Benar yang mulia. Baik, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silahkan maju ke depan. Kepada juru sumpah yang bertugas, silahkan. Kepada hakim anggota 1, silahkan. Baik, ikuti yang akan saya bacakan sebagaimana pasal 147 HIR yang menjelaskan saksi disumpah sebelum dimintai keterangan dalam persidangan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwasannya sebagai saksi akan memberikan keterangan bahwasanya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya menurut pengetahuan saya dan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan benar-benarnya tidak ada yang daripada sebenarnya. Baik, silahkan dulu. Silahkan kepada hakim anggota 2. Saudara saksi telah disumpah menurut keyakinannya. Kami harap saudara saksi memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apabila saudara memberi keterangan palsu, maka saudara akan dihukum 7 tahun sebagaimana pasal 7 tahun. Bisa dimengerti? Mengerti? Baik, apa saudara tahu tentang perkara ini? Tahu bahwa perkara ini berawal ketika perjanjian utang kita antara Anwar Arifin dan Bagus Pradana, di mana Anwar Arifin meminjam uang kepada Bagus Pradana. Lalu sama Bagus Pradana diberikan uang sebesar 1 juta rupiah. Uang tersebut digunakan oleh Bagus Pradana oleh Ahmad Arifin, yaitu untuk biaya pernikahan dari warga Hadi India dan Bagus. Baik, itu yang mulia. Dari anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ya, yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya, apakah Bapak mendapat tekanan dari saudara tergugat? Tidak ada, Pak. Di sini saya hanya melihat sebagai saksi untuk perkara ini. Apakah Bapak tahu mekanisme peminjaman uang tersebut? Tahu, Pak. Kita di dunia tersebut bertahap selama 5 kali, yang dimana melalui peraturan dari penyebab Pradana ke almarhum Arifin. Baik, cukup yang mulia. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Ada yang mulia. Silakan. Baik, apakah saudara tahu kesepakatan dari kedua belah pihak? Tahu, Pak. Kesepakatan tersebut almarhum Arifin berjanji akan melunasi hutang kepada Bapak Pradana, bagaimana bila karena almarhum Arifin itu kita Baik, cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi kami anggap sudah cukup. Terima kasih. Silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara, lalu meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, tampilkan saksi yang kedua. Saksi kedua dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Baik, silakan dulu. Bagaimana saudara saksi, apakah sudah siap dengan sidang hari ini? siap, yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan tanyakan kepada saudara, apakah saudara memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga seperti paman, bibi, ponakan atau istri dengan kami majelis hakim, panitera pengganti, serta para pihak yang berperkara pada sidang hari ini? Tidak ada, yang mulia. Baik, silahkan maju ke depan dengan menyerahkan identitas saudara. Baik, silakan dulu. Saya tanyakan identitas saudara. Nama saudara ialah Ahmad Mahfud, tempat tanggal lahir Bangkalan 6 Juli 1996, dengan alamat Bilik Timur, warga negara Indonesia, berjenis kelamin laki-laki dengan pekerjaan wira swasta dan beragama Islam. Benar ya? Benar, yang mulia. Baik, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia, yang mulia. Baik, silahkan maju ke depan. Kepada juru sumpah, silahkan menjadi saksi. Kepada hakim anggota 1, silahkan. Baik, ikuti yang akan saya bacakan sebagaimana pasal 147 HIR yang menjelaskan saksi disumpah sebelum dimintai keterangan dalam persidangan sesuai agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwasannya sebagai saksi bahwasanya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya dan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silahkan duduk.
Saudara saksi telah disumpah menurut keyakinannya. Kami harap saudara saksi menjelaskan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan dihukum penjara selama 7 tahun sebagaimana pasal 7 KUHP. Apakah dapat dipahami? Paham yang mulia. Baik, apakah saudara tahu apa yang terjadi setelah terjadinya jual beli tanah tersebut? Tahu yang mulia. Silakan jelaskan. Jadi pada waktu itu Syafi'i dan Bagus menuangkan perjanjiannya dalam akta jual beli di kantor PPAT dan sekitar oleh satu wanita yang mulia. Baik, bagaimana dengan hakim anggota 1? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada hakim anggota 2, ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, apakah saudara tahu isi dalam akta jual beli tersebut? Tahu Pak. Silakan dijelaskan. Jadi waktu itu isi dari perjanjian tersebut dibacakan oleh pejabat dan isinya Syafi'i harus mengkosongkan bangunan semi permanen yang ada di tanahnya Bagus Perdana. Baik, cukup yang mulia. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, apakah saudara masih ingat tanggal berapa kejadian pembuatan akte di PPAT tersebut? Masih ingat Pak. Pada tanggal 1 November 2020 Pak. Baik, cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi kami anggap sudah cukup. Terima kasih. Silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara, lalu meninggalkan ruang sidang. Baik, setelah saksi-saksi dari para pihak telah selesai, kami akan menanyakan kembali kepada para pihak, apakah masih ada saksi yang mau dihadirkan kepada pihak penggugat? Ada yang mulia, kami akan menghadirkan saksi notaris yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada yang mau dihadirkan kembali? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah telah siap dengan saksi notarisnya? Siap yang mulia. Baik, panggilkan saksi notarisnya. Saksi notaris dipersilakan masuk di ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Bagaimana saudari saksi, apakah sudah siap dengan sidang hari ini? Baik, sebelumnya saya akan tanyakan kepada saudari, apakah saudari memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga, seperti paman, bibi, ponakan, atau suami dengan kami majelis hakim, panitera pengganti, serta para pihak yang berada pada sidang hari ini? Baik, silahkan maju ke depan dengan menyerahkan kartu notaris saudari. Baik, silakan duduk. Saya tanyakan identitas saudari. Nama saudari ialah Velia SHMKM dengan tempat tanggal lahir Bangkalan 4 April 1994 dengan alamat Iriabadi Blok C Bangkalan dengan warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan dengan pekerjaan notaris dan beragama Islam. Benar ya? Baik, apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Sedia yang mulia. Baik, silakan saksi maju ke depan kepada juru sumpah. Silakan menjadi saksi. Kepada hakim anggota 1, silakan. Baik, ikuti yang akan saya bacakan. Sebagaimana pasal 147 HIM yang menjelaskan saksi disumpah sebelum dimintai keterangan dalam persidangan sesuai agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwasanya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya dan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Saudari saksi telah disumpah menurut keyakinannya. Kami harap saudari saksi menjelaskan keterangannya yang sebenar-benarnya. Apabila saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari akan dihukum penjara selama 7 tahun sebagaimana pasal 7 KUHP. Apakah dapat dipahami? Baik, apakah benar saudari yang diminta membuat akta jual beli tanah tersebut? Silahkan jelaskan. Pada tanggal 1 November 2020, Bagus dan Syafi'i mendatangi kantor saya untuk membuat surat perjanjian jual beli tanah tersebut dengan disaksikan oleh 2 saksi dari kedua belah pihak. Baik, hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Kepada hakim anggota 2, ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silahkan. Baik, apakah saudari tahu isi dalam akta tersebut? Lalu Ibu Hakim, isi dari akta tersebut dalam klausulanya bahwa bangunan atau hak yang ada di atas tanah tersebut harus dikosongkan.
Baik, cukup yang mulia. Bagaimana dari kuasa hukum penggugat? Apakah ada yang menanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudari tahu perbuatan ini? Tahu Pak, perbuatan tersebut ialah perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan pihak lain. Ada 4 unsur dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Salah satunya ialah perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan juga kausalitas Pak. Baik, cukup yang mulia. Bagaimana dari kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang menanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, apakah saudari ini benar apa yang disamakan saudari tadi? Dan apabila saudari bohong, sesuai dengan pasal 242 ayat 1 KUP, saudari kami penjara selama 7 tahun. Apakah benar? Benar, saya tidak berbohong. Lantas saudari tidak ada tekanan paksa dari pihak penggugat? Tidak ada Pak. Baik, cukup yang mulia. Baik, keterangan saksi kami anggap sudah cukup. Terima kasih. Silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudari, lalu meninggalkan ruang sidang. Baik, pemeriksaan alat bukti dan saksi telah selesai. Maka sidang selanjutnya ialah kesimpulan dari para pihak. Kami akan memberikan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Pada hari dan tanggal berapa Pak Jenderal? Hari Rabu tanggal 14 April 2021 yang mulia. Baik, dengan demikian persidangan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada Rabu 14 April 2021 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini merupakan panggilan resmi. Dengan ini kami nyatakan sidang ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan dulu. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 022-PDTG-2021-PSBKL atas nama Bagus Pradana sebagai penggugat dan Muhammad Syafi'i, Nuha Aprilia dan Barakah Dintias sebagai para tergugat pada hari ini, Rabu 14 April 2021, bertepatan pada sidang ke-7 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Baik, kami berikan kesempatan pertama kepada penggugat untuk membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Kepada pihak tergugat, apakah telah menerima salinan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik, silahkan kepada pihak penggugat untuk membacakan kesimpulannya. Baik, izin membacakan sambil berdiri yang mulia. Silahkan. Simpulan penggugat perkara perdata nomor 022-PDTG-2021-KN Bangkalan, Pengadilan Negeri Bangkalan antara Bagus Pradana sebagai penggugat melawan Muhammad Syafi'i sebagai tergugat pertama, Nuha Aprilia sebagai tergugat kedua, Barakah Dintias sebagai tergugat ketiga. Pada yang terhormat majelis hakim, kuasa hukum tergugat dan para pemerhati sidang. Lihat, simpulan penggugat yang bertanda tangan di bawah ini, Abu Wahid Nugroho Esa, advokat dan penasihat hukum pada kantor pengacara Agung dan Partner Sulawesi. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Fakta-fakta dalam persidangan bahwa penggugat selalu hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa penggugat menguasakan kepada kuasa hukumnya Abu Wahid Nugroho Esa untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan, dan setelah dilaksanakan mediasi oleh hakim mediasi dan hasil mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan gagal dalam gugatan pertama, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat pertama, tergugat kedua dan ketiga adalah penggugat sebagai pihak pertama, tergugat pertama sebagai pihak kedua, tergugat kedua sebagai pihak ketiga, dan tergugat ketiga sebagai pihak keempat telah bersama-sama bersepakat membuat dan mendatangi surat perjanjian pengikatan tanggal 28 Oktober 2020 tanpa adanya saksi dari masing-masing pihak, bahwa para tergugat telah memberikan pengikatan atau secara pribadi oleh tergugat yakni Muhammad Syafi'i. Selanjutnya telah dianggap dibacakan. 3. Bukti-bukti surat dan saksi. A. Bukti-bukti surat. 1. Fotokopi akta pengikatan jual beli. 2. Fotokopi akta jual beli tanah. 3. Fotokopi sertifikat tanah. 4. Fotokopi surat pemanggilan dari kelurahan. B. Bukti-bukti saksi. Pertama, bahwa penggugat telah menghadirkan saksi ke persidangan, yaitu beberapa saksi yang bernama dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. 2. Saksi Dani Sucipto dan Siti Komaria, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat maupun tergugat.
tergugat, saksi Aulia Dwi Rahma, bahwa saksi Aulia Dwi Rahma dikenal dengan kedua belah pihak sebagai teman dari penggugat yakni Bagus Pradana, namun tidak ada hubungan keluarga. Saksi Hasan Sujati, bahwa saksi merupakan orang suruhan penggugat untuk menggarap tanah yang dimilikinya, namun saksi Hasan Sujati tidak ada hubungan keluarga dari penggugat. Saksi Romli Muhammad, bahwa saksi dikenal kedua belah pihak karena berbatasan langsung dengan tanah milik penggugat yakni Bagus Pradana, namun tidak ada hubungan keluarga dengan pihak tergugat dan pihak penggugat. Saksi Romli Muhammad merupakan pengusaha Baru Jaya yang berlama di KTP di Desa Ragung, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Sampang. Permohonan berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan penggugat tersebut di atas, maka saya sebagai penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberi dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberi putusan dengan amar primer. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dua, menyatakan para tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat. Tiga, menghukum para penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus membayar kerugian atas bangunan semi permanen yang masih berdiri di atas tanah yang sudah menjadi milik penggugat, yakni Bagus Pradana. Subsidiar, apabila Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini kami ajukan. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa penggugat Agung Mayu Nugroho siap bertanda tangan. Baik, silakan dulu. Selanjutnya ialah kesimpulan dari pihak tergugat. Sebelumnya kepada pihak penggugat, apakah telah menerima salinan dari pihak tergugat? Sudah yang mulia. Baik, silakan kepada pihak tergugat untuk bacakan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia. Izin membacakan secara berdiri, Yang Mulia. Baik, silakan. Kesimpulan tergugat dalam perkara perdata nomor 022/PTG/2021/PN Bangkalan antara Umar Syafi'i nomor 1 Umar Media tergugat 2 Warfah Nitias tergugat 3 melawan Bagus Pradana sebagai tergugat. Pada yang hormat Ketua Majelis Hakim, dengan hormat perkenalkan kami para advokat dan konsultan hukum yang berkantor di lapangan Universitas SHM Partners. Fakta-fakta dalam persidangan. 1. Bahwa tergugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Bahwa saksi-saksi tergugat hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya dapat telah dibacakan. Dalam pokok perkara. 1. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan dalam jawaban maupun bukti yang secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil penggugat yang termuat dalam gugatan maupun dalilnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa dalam perkara akua tergugat telah mengajukan 4 bukti tertulis yang telah diberi atau dibubuhi materai dan 2 orang saksi yang cukup serta sebagian telah dicocokkan dengan aslinya. Tentang bukti-bukti tertulis, tergugat 1. Bukti fotokopi akte kematian. 2. Bukti fotokopi buku nikah Ahmad Arifin dan Muhammad Pria. 3. Bukti fotokopi surat keterangan ahli waris. 4. Bukti fotokopi surat pemberian tahun pajak. Tentang keterangan saksi, bahwa dalam persidangan tersebut tergugat juga mengajukan 2 orang saksi dan telah disumpah menurut hukum, sehingga keterangan saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dimaksud adalah 1. Saksi dari Skito. 2. Saksi Ahmad Mahfud. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta, keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh tergugat di muka persidangan, maka cukup beralasan bila tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perlawanan Intosus sependapat dengan tergugat, yang kemudian berkenan memberikan putusan yang sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat, terima kasih. Baik, silakan. Baik, setelah bacaan kesimpulan dari para pihak, maka agenda sidang selanjutnya ialah pembacaan putusan dari kami Majelis Hakim. Karena kami membutuhkan waktu selama 7 hari dari sekarang untuk menyusun putusan. Panitra, 7 hari dari sekarang dalam berapa? Hari Rabu tanggal 21 April 2021 yang mulia. Apakah ada agenda sidang lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian persidangan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu 21 April 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini merupakan panggilan resmi. Dengan ini kami menyatakan sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk.
sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 022-PDTG-2021-PEN Bangkalan dengan atas nama Bagus Pradana sebagai penggugat dan Muhammad Syafi'i sebagai tergugat 1, Nuha Aprilia sebagai tergugat 2, dan Warakah Dinisia sebagai tergugat 3 pada hari ini Rabu 21 April 2021 bertepatan pada sidang ke-8 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah saudara sudah siap? Siap Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baik, berdasarkan sidang yang lalu, agenda hari ini ialah agenda pembacaan putusan dari kami majelis hakim. Harap disimak dengan baik-baik. Putusan nomor 022-PDTG-2021-PNBKL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bangkalan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Bagus Pradana yang identitasnya dianggap telah dibacakan melawan Muhammad Syafi'i, Nuha Aprilia, dan Warakah Dinisias dengan identitas dianggap telah dibacakan. Pengadilan negeri tersebut setelah mempelajari berkas perkara ini, setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh penggugat di persidangan, setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan penggugat ke persidangan tentang duduk perkaranya, dianggap telah dibacakan. Menimbang dengan terhadap gugatan penggugat tersebut, para tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut. 1. Jawaban tergugat dianggap telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum yang selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 2. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati dan mempelajari gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik dan duplik, majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah 1. Apakah para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat? Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat ditolak oleh para tergugat, maka sesuai dengan pasal 153 RPG, ketentuan pasal 1866 KUA Perdata dan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1980 nomor 1450 K/PDT tahun 1986 sehingga dengan mengpedomaninya maka kewajiban pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kemudian tergugat juga membuktikan dalil-dalil jawabannya. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok perkara ini. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, yaitu 2. Apakah para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat? Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan apakah para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan pada awalnya dasar pokok gugatan dari penggugat adalah bahwa penggugat adalah pemilik tanah perkara seluas kurang lebih 400 meter persegi yang beralamat di Jalan Telak Indah nomor 43, Kelurahan Telak, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Menimbang bahwa menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu. Menimbang bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum doktrin dan jurisprudensi, bahwa kriteria perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yang meliputi: A. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. B. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain. C. Bertentangan dengan kesusilaan. D. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Menimbang bahwa dari 4 kriteria perbuatan melawan hukum di atas, apabila seseorang melakukan salah satu atau kumulasi dari keempat kriteria tersebut, maka sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa berdasar pengertian di atas, majelis hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan para tergugat ada melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal pokok yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah para tergugat melakukan atau melanggar
bersyarat-syarat atau kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas. Menimbang petitum pokok pertama adalah kesimpulan dari keseluruhan petitum, maka akan dapat diketahui setelah petitum lainnya dipertimbangkan dan dikabulkan. Menimbang bahwa petitum ketiga yang menyatakan tindakan atau perbuatan para tergugat atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa petitum ketiga yang menyatakan tindakan dan perbuatan para tergugat atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena dalam permasalahan terjawab, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka oleh karenanya petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa petitum ke-6 yang menyatakan menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat ganti rugi atas kerugian material sebesar 10 juta rupiah dan ganti rugi imaterial sebesar 50 juta rupiah. Oleh karena penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian-kerugian tersebut dengan perincian dan bukti-bukti akurat, maka oleh karenanya petitum ini tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1, 2, 3, 4 dikabulkan dan selain selebihnya ditolak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat lain dan selebihnya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak para tergugat berada di pihak yang kalah. Maka oleh karenanya adalah patut dan adil untuk dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Memperhatikan pasal 157 LPG, pasal 194 LPG, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kuasa kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Baik, mengadili dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan tindakan dan atau perbuatan para tergugat atas tanah perkara ialah merupakan perbuatan melawan hukum atau undramatic death. Yang ketiga, menghukum para tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya kepada penggugat. Yang keempat, menghukum para tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp2.140.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 20 April 2021 oleh kami Revina bin Silalahi, SHMH, sebagai Hakim Ketua, Yohana Felicia Malesi Utapea, SHM Hukum, dan Ovi Lubis, SHMH, sebagai masing-masing Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 022-PDTG-2021-PNDKL tanggal 10 Maret 2021. Putusan tersebut pada hari Rabu 21 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dian Rahmat SHM Hukum, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan para tergugat dengan perincian biaya dianggap telah dibacakan. Demikian putusan dari kami Majelis Hakim. Apabila tidak puas dengan putusan ini, dapat mengajukan banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas kehadiran para pihak dan hadirin sekalian dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pengunjung sidang dapat meninggalkan ruang sidang. Ecum et bonum est leg legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sekian penampilan persidangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.